warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dengan NIM 35123081. Saya dari kelas 3D D3. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil proyek saya, yaitu website arsip surat PT Mahakam. Website ini saya buat sebagai media untuk membantu pengelolaan surat masuk dan surat keluar, sehingga proses pencatatan, pencarian, dan pelaporan arsip dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Selamat menyaksikan. Baik, kita sudah masuk di menu tampilan awal dari website saya itu. Jadi website ini memiliki dua jenis login. Pertama itu ada login admin. Admin ini memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur. Jadi ini admin juga sama kepala bagian, jadi beda-beda. Untuk admin ini bisa menginput surat masuk, surat keluar, mengedit dan menghapus data, melihat laporan, dan mengatur data arsip. Sedangkan untuk kepala bagian ini hanya bisa melihat data surat, melihat laporan, melakukan pencarian surat, dan mencatat laporan. Jadi kita akan masuk ke login admin dulu. Nah, ini untuk tampilan home. Pada halaman home ini terdapat slide gambar bertema otomotif, tulisan selamat datang di arsip surat PT Mahakam, dan tanggal dan waktu real time yang akan berubah otomatis. Kita pindah ke sebelum kita pindah, kita lihat dulu di bawah. Di sini tertera ada alamat perusahaan dan kontak perusahaan atau jurnal perusahaan. Jadi kita pindah ke menu about. Di menu about ini ada submenu profil atau sejarah. Jadi ini menjelaskan asal-usul PT Mahakam dan perkembangan bidang usaha otomotif. Bisa dilihat di sini. Dan untuk submenu visi misi ini berisi tujuan jangka panjang visi dan langkah-langkah strategis misi perusahaan. Lanjut kita ke submenu struktur organisasi. Jadi ini menampilkan susunan jabatan dan tanggung jawab dalam perusahaan. Menu ini membantu penggunaan memahami profil dan identitas perusahaan. Jadi kita masuk ke menu surat. Di sini ada 3 submenu. Yang pertama submenu surat masuk. Surat masuk ini digunakan untuk mencatat nomor surat, tanggal surat, pengirim, perihal, isi, kode arsip, dan aksi. Jadi kalau kita mau menambahkan surat baru, kita bisa klik di sini tambah surat. Nah, di sini akan tertulis misalnya 01 12 2025. Nah, ini nomor suratnya 008 00 180, misalnya dari perusahaan Chandra Kirana, yang kita singkat CK. Ini dari kota Kepadan, Direktur PT Chandra Kirana. Untuk perihalnya misalnya kerjasama. Terima kasih. Dengan ini kami ingin bekerja. Untuk kode arsipnya misalnya bulan November. Untuk link arsipnya ini kita seharusnya ambil dari Google Drive.
Jadi kita sembarang isi dulu arsip, kita klik simpan. Di sini akan muncul, nah di sini akan muncul keterangannya semua, November, kerjasama, Dr. Chandra Kirana. Ini tuh fungsinya kode arsip adalah kita bisa melihat surat dari Google Drive itu. Jadi kita simpan dulu semua jenis surat, lalu kita saling link dan masukkan di kode arsip gitu. Kalau kita mau mengedit surat, kita bisa mengedit di sini. Kita tombol simpan, kita menghapus bisa juga. Ini dihapus, di sini kita akan hapus. Nah ini akan tertulis hapus surat ini. Untuk fungsi preview itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, cuman kita manfaatnya itu bisa melihat surat jenis-jenisnya, dan kalau ada salah surat dari sini, salah kata, kita bisa lihat menghapus. Oke, kita lanjut ke submenu surat keluar. Sebenarnya ini sama saja, tapi kita lihat aja. Nah, ini tampilannya untuk surat keluar sama saja. Dan untuk pola klasifikasi ini. Jadi ini ada kodenya untuk administrasi, untuk kode keuangan atau HRD, ini keterangan di sini. Baik, kita pindah ke menu pencarian. Untuk menu pencarian ini ada dua submenu, yaitu cari surat masuk dan surat keluar. Kita klik surat masuk dulu ya. Jadi fitur ini berfungsi untuk mencari data surat berdasarkan nomor surat, perihal, pengirim atau penerima, dan tanggal. Jadi kalau kita klik, kita cari permintaan penawaran. Nah, ini di sini akan muncul permintaan penawaran, seluruh surat permintaan penawaran. Coba kita cari berdasarkan pengirim atau penerima. Contohnya itu pengirim dari Chandra Kirana. Nah, ini akan muncul Chandra Kirana. Dan untuk hasil pencarian ini ditampilkan langsung dan dapat dicetak atau di print dan di download. Coba kita print. Di sini akan muncul tabel pencarian surat masuk. Nah, sini tadi kan dua kita cari, jadi muncul di sini pencariannya. Nah, gitu. Lanjut kita ke, sebenarnya sama saja dengan cari surat keluar. Begini tampilannya. Kita mencari berdasarkan tanggal, katanya 09. Di sini akan muncul 09 semua. Gitu. Baik, kita lanjut ke menu laporan. Jadi menu ini menampilkan ringkasan data surat. Contohnya di sini ada angka dari surat keluar atau total dari surat keluar. Di sebelahnya ini ada total dari surat masuk. Menu ini juga memiliki tombol print laporan atau diagram dan download laporan. Atau ini print semua. Maksudnya itu print dalam bentuk tabel begitu. Coba kita klik print diagram. Di sini akan muncul ini laporan suratnya. Ini totalnya surat masuk dan surat keluar. Jadi kita cancel, kita print semua. Coba kita klik
print semua. Nah, ini laporan semua akan otomatis masuk di sini. Ini surat masuk, ini surat keluar. Jadi kita bisa print buku agendanya. Baik, dan selanjutnya ada menu logout atau menu keluar. Ini digunakan untuk keluar dari sistem saat keluar. Jadi kita akan klik ini. Nah, ini akan tertulis keluar. Nah, di sini akan menampilkan ulang halaman awal. Baik, kita coba login di bagian kepala bagian. Nah, untuk kepala bagian ini tampilannya tetap sama, tapi kepala bagian tidak bisa mengedit. Kita masuk ke surat. Nah, kepala bagian ini tidak bisa mengedit atau menambahkan surat. Dia bisa mengklik kode arsip saja dan mengklik preview. Nah, bisa dilihat di sini sama seperti surat keluar. Dia tidak akan bisa menambahkan surat atau mengedit surat atau menghapus surat. Ini khusus kepala bagian. Untuk pencariannya juga, kalau ini kepala bagian bisa mencari surat. Contohnya kita cari bidang desa. Nah, di sini akan muncul satu-satunya, yaitu ada tulisan bidang jasa yang ada diisi atau diisi atau di ringkasnya. Begitupun dengan pencarian surat keluar. Untuk laporannya juga sama, tetap bisa print diagram atau print semua laporan yang ada di surat masuk dan surat keluar. Ini kita keluar dari menu layout. Ini akan tampilannya akan seperti ini, Bang. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.